Ruang BK Teo. Halo semua, kembali lagi dengan saya Karipal di aplikasi Ruang BK, aplikasi les nomor 1 di sebelah CPS 3. Oke, sekarang kita ini pengen bahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, selanjutnya kita langsung aja bahas makna demokrasi dan klasifikasi demokrasi. Berikut penjelasannya. Makna demokrasi dan klasifikasi demokrasi. Makna demokrasi. Demokrasi ialah merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana mengatur tatanan sebuah negara yang menyangkut pemerintahan dan rakyat. Makna demokrasi sendiri ialah sebagai dasar hidup dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat ialah sebagai yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 4 pengklasifikasian. Di antaranya, 1. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian aspirasi. 2. Demokrasi berdasarkan prioritas atau berdasarkan titik perhatian. 3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. 4. Demokrasi berdasarkan hubungan dan kewenangan antar alat negara. Nah, gimana tadi tentang makna dan klasifikasi demokrasi? Nah, selanjutnya kita akan ke prinsip demokrasi dan juga prinsip demokrasi di Indonesia. Silahkan tonton video penjelasan berikut ini. Menurut Henry Bartamayo dalam An Introduction to Democratic Theory 1960, prinsip-prinsip demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi dengan 10 pilar menurut UUD NRI tahun 1945 yaitu 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, gimana tuh penjelasannya? Pasti kalian paham kan? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang konstitusi yang menganut sistem demokrasi dan indikator sistemnya. Selanjutnya kalian simak penjelasan berikut ini. Semoga kalian mengerti. Konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang bunyinya, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis berbentuk kesatuan. Yang terakhir ada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang bunyinya, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya yaitu indikator-indikator sistem demokratis menurut Afan Ghaffar. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas maksudnya terdapat perhitungan, contohnya APBN. Yang kedua rotasi kekuasaan, pergantian pemimpin sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga rekrutmen politik yang terbuka,
Pelaksanaan kegiatan politik haruslah terbuka. Yang keempat, ada pemilihan umum. Terdapat pemilihan secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh rakyat. Yang terakhir yaitu pemenuhan hak-hak dasar. Sistem yang demokratis harus mampu memenuhi hak-hak dasar rakyat maupun pemimpinnya. Oke, gimana nih tentang materi yang tadi udah disampaikan? Selanjutnya kita ada satu materi lagi nih, yaitu periodisasi dari tahun 1945 sampai sekarang. Kalian mau tahu kan periodisasi yang ada di Indonesia itu seperti apa? Nah, kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, selanjutnya adalah periodisasi tahun 1945 sampai 1949 dan periodisasi tahun 1949 sampai 1959. Pada periode 1949 sampai 1959 adalah periode kedua pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada periode ini Indonesia mengalami 2 kali pergantian undang-undang dasar. Yang pertama pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS dengan rentang waktu 20 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi bentuk serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dengan rentang waktu dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1999 disebut masa kejayaan demokrasi Indonesia karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau disebut parlemen memiliki peranan tinggi dalam proses politik negara. Yang kedua, pemegang jabatan dan politisi umumnya memiliki pertanggungjawaban yang tinggi. Yang ketiga, partai memiliki peluang yang besar untuk berkembang untuk pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang keempat, masyarakat dapat merasakan hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Yang kelima, daerah memperoleh otonomi yang cukup. Periodisasi tahun 1959 sampai 1965 dan tahun 1965 sampai 1998. Pada tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi yang digunakan pada tahun 1965 sampai 1998 adalah demokrasi Pancasila. Masa ini sering disebut sebagai Orde Baru, yakni dari diangkatnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Pada masa ini, penerapan UUD dan nilai Pancasila lebih ditekankan. Periodisasi tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun. Ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menerapkan demokrasi Pancasila. Pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Rekrutmen politik secara terbuka. Dan kebebasan dalam berpendapat. Oke, itu dia materi yang udah disampaikan. Jelas kan dan bermanfaat kan untuk kalian. Nah, setelah ini akan ada soal-soal yang berkaitan dengan materi tadi. Kak Ripal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Jangan lupa untuk berlangganan di aplikasi Ruang BK, aplikasi les nomor 1 di sebelah IPS 3. Dah.
BK